bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama para pendukung Herodes bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu Engkau seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, bolehkah membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka, lalu Ia berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepada Yesus. Yesus pun bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak, saudari-saudara, adik-adik, terkasih umat kasih Loro yang dikasih oleh Kristus, dalam Injil yang barusan diperdengarkan kepada kita, Tuhan Yesus menasihatkan kita supaya tidak mencampur adukan antara agama dan politik. Kita tidak membuat agama dan politik untuk saling mengintervensi, tetapi juga tidak begitu saja hingga tidak saling peduli. Karena itu kita wajib bersikap dan bertindak konsekuen, penuh tanggung jawab, baik sebagai warga negara maupun sebagai umat beragama. Di sini kita tidak diminta berlaku oportunis, mengambil keuntungan sendiri, tetapi lepas tanggung jawab. Kita sebagai warga negara yang aktif memang sepatutnya berpolitik sebagai orang beriman yang bermoral. Maksudnya bahwa sebagai warga negara yang beriman, kita diminta untuk harus aktif hadir dalam kemajuan bangsa dan negara dengan landasan moral dan iman yang kuat, tidak picik dan fanatik simpel. Ibu bapak, saudari-saudara, umat beriman yang terkasih, dalam warta Injil pada kesempatan ini juga dikisahkan bagaimana orang Farisi memprovokasi dan menjebak Yesus dengan bertanya, "Katakanlah kepada kami pendapat, bolehkah membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Kalau dijawab harus membayar pajak kepada kaisar, Tuhan Yesus akan berbenturan dengan kelompok nasionalis bangsanya sendiri dan dipandang menjadi anti penjajah. Sebaliknya, kalau dijawab tidak perlu membayar pajak kepada kaisar, ia akan dituduh sebagai provokator, pembelot atau pemberontak oleh pemerintah penjajah Romawi. Di sini Tuhan Yesus tidak mau terprovokasi dan masuk dalam jebakan kaum Farisi
Ia menyelami hati dan pikiran orang-orang yang mau menjeratnya itu. Dan di sini Tuhan Yesus tidak menjawab langsung, melainkan lebih dahulu mengenali maksud tersembunyi dari pertanyaan mereka yang mau menjebak. Karena itu ia meminta keping mata uang dinar yang mereka gunakan sehari-hari. Dan pada mata uang itu terlihat jelas gambar dan tulisan kaisar. Ibu bapak, saudari-saudara, umat beriman yang terkasih, sebenarnya hak apa yang wajib diberikan kepada kaisar sangat-sangat terbatas. Selebihnya yang lain lagi bisa dikatakan semuanya adalah apa yang wajib diberikan kepada Allah yang telah menciptakan dan mengasihi kita. Dengan kata lain, kaisar atau pemerintah hanyalah berhak untuk menyelenggarakan dan mengatur hidup bersama demi kesejahteraan umum. Sejauh kaisar atau pemerintah menyelenggarakan dan memenuhi kesejahteraan umum ini, para warga negara wajib hormat, mendukung dan menaatinya. Sebaliknya, jika pemerintah bertindak di luar itu atau melanggar hak sebagai warga negara, karena itu para warga negara bebas untuk tidak menaatinya. Bahkan para warga wajib untuk secara kritis mengkritisi dan mengoreksinya. Segala-galanya dunia ini, termasuk manusia sendiri dan juga negara, adalah milik Allah. Dunia diciptakan oleh Allah dan dilengkapi dengan karunia-karunia-Nya, maka harus diberikan kembali kepada Allah dengan mengelola dan memanfaatkannya sesuai dengan kehendak Allah. Memberikan kepada Allah apa yang wajib diberikan kepada Allah sama saja dengan melakukan kehendak Allah, yaitu mewartakan dan menegakkan kerajaan Allah. Ibu bapak, saudari-saudara, umat beriman yang terkasih, kalau kita mau lebih rinci lagi merenungkan firman Tuhan tadi, maka sebenarnya juga dapat dikatakan sebagai berikut. Di ayat yang ke-20, Tuhan Yesus bertanya tentang gambar siapa dalam kue untuk membayar pajak. Yang kemudian di ayat 21 dijawab, itu adalah gambar kaisar. Dan kemudian Yesus mengatakan bahwa karena koin tersebut mempunyai maksud tersembunyi, gambar kaisar, maka koin tersebut harus kembali kepada kaisar. Akibat dari hal ini adalah manusia yang diciptakan adalah gambar Allah, juga harus memberikan diri seutuhnya kepada Allah. Ibu bapak, saudara-saudara, umat beriman yang terkasih, dari teks Injil yang ada, boleh kita renungkan ada dua poin penting dari Injil hari ini. Yang pertama, bagaimana menerapkan prinsip keadilan. Prinsip keadilan mengatakan bahwa kita harus memberikan kepada seorang, termasuk Tuhan Allah, apa yang menjadi haknya. Dengan demikian, Kristus mengajarkan agar kita memberikan keadilan kepada penguasa dengan memberikan apa yang menjadi kewajiban kita kepada penguasa, dan pada saat yang bersamaan kita juga memberikan kepada Tuhan apa yang menjadi hak Tuhan. Keadilan kepada Tuhan diberikan oleh manusia dalam bentuk kebajikan agama, karena Tuhan sebagai pencipta dan pemelihara manusia patut mendapat pujian dan sembah yang diwujudkan dalam agama itu sendiri. Poin yang kedua, bagaimana menempatkan Tuhan lebih dari segala sesuatu. Karena hal yang kekal lebih utama daripada hal yang sementara, maka kewajiban kepada Tuhan harus lebih utama daripada kewajiban kepada kaisar atau sesuatu yang bersifat sementara. Karena jiwa lebih utama daripada tubuh, maka kepentingan rohani harus ditempatkan lebih tinggi daripada kepentingan tubuh.
Karena itu, waktu ini pada kesempatan hari ini memberikan gambaran akan keadilan, yaitu bagaimana memberikan apa yang menjadi hak orang lain, termasuk Tuhan. Kalau keadilan dapat diterapkan, maka damai sejahtera juga akan muncul. Karena itu benar apa yang dikatakan Mazmur dalam sabdanya. Kasih dan kesekian akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Karena itu, kalau kita mau menciptakan damai sejahtera, maka mulailah dengan bersikap adil. Dengan demikian, keadilan akan bertemu dengan damai sejahtera dalam satu kesatuan. Selamat merayakan hari Minggu Misi, selamat merayakan hari Minggu biasa yang ke-29. Tuhan Yesus memberkati kita, dan marilah kita mewartakan keadilan untuk kemana-mana sampai kita juga menjawab keadilan yang Allah berikan kepada kita. Amin.